ingat mati. Obatnya itu ingat mati. Ketika seseorang mengingat kematian dan dia tahu hakikatnya bahwasanya kematian itu datang menerka kepada siapapun, termasuk pada dirinya, termasuk pada diri kita, kapanpun, dimanapun, sehingga kita tidak mengetahui kapan kita akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tahu apa yang mesti kita bawa, apa yang mesti kita bekal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka niscaya orang yang semacam itu orang yang senantiasa waspada, waspada terhadap bahaya yang lebih daripada bahayanya virus corona, bahaya yang lebih dari bahayanya perang dunia, bahaya yang lebih bahaya daripada bencana alam semesta. Yang paling bahaya apa di dunia ini? Ini lebih dahsyat lagi. Kalau sampai meninggal dalam keadaan tidak membawa iman, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Kehidupan di dunia itu cuma sementara. Kemarin diterangkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad semacam itu. Kehidupan di dunia sementara. Dan itu mazra'atul akhirah. Ini tempatnya kita mencari amal untuk kita nikmati kelak di akhirat. La tulhi, maka jangan dilalaikan. Kalian jangan dilalaikan dengan sesuatu apapun itu. Dengan sesuatu apapun itu. Entah dengan kesenangan, jangan melalaikan. Ataupun dengan kesusahan, jangan melalaikan. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan seperti apapun. Karena tujuan utamanya manusia, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, liyardun, liya'rifun, untuk tahu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amma tujuan yang lainnya itu sampingan. Sampingan, tujuan penyokong, tujuan pendukung daripada tujuan utama. Ente kerja nggak ada masalah. Ente cari nafkah nggak ada masalah, bagus. Ente cari uang nggak ada masalah. Tapi jadikan itu semua batu loncatan ente terhadap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan kerjaan yang jenengan itu kerjaan sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang mendukung sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga disebutkan dalam Al-Qur'an, rijalun la tulhihim amwaluhum la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an dzikrillah. Dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala manusia, benar-benar manusia. Siapa? Itu para sahabat disebut, dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga disematkan nama rijalun, benar-benar manusia, laki-laki, jantan. Nah, enggak cemen. Yang kayak gimana? La tulhim amwaluhum wala auladuhum an dzikrillah. Yang mana harta mereka, anak mereka, pangkat mereka, pamor mereka, kedudukan mereka tidak melupakan mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu laki-laki, itu manusia yang dinas oleh Allah Subhanahu wa, yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak melalaikan dia dari sholat 5 waktu, wala melalaikan dia dari puasa yang wajib, wala melalaikan dia dari kewajiban seperti zakat, kewajiban taklim, kewajiban menuntut ilmu, dan lain sebagainya. Tidak melalaikan dia dari itu semua. Tidak melalaikan dari sesuatu yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakala. Hari ini, besok, entah besok, entah hari ini, entah minggu ini, entah bulan ini, entah tahun ini, umur kita kagak tahu. Kagak tahu. Yang mengerikan itu sebenarnya, ayyuhal hadirun, yang mengerikan itu bukan akhirat, bukan akhirat. Akhirat hanya menikmati hasil daripada apa yang ente dapat di dunia.
Yang mengerikan ini sesungguhnya yang mengerikan ini di dunia ini. Ketika luput dari kita kesempatan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari bekal, luput waktunya kita, luput umurnya kita, luput amalannya kita, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, luput itu semua, itu dia. Baru yang namanya akhirat berbahaya itu dia. Karena apa? Karena di dunianya dia nyari bahaya. Yang bahaya, adapun akhirat itu cuma hasil samarah. Kalau ente di dunia dengan akal yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan dan kita gunakan untuk berpikir, gunakan untuk apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya bakal kita dapetin, kita bakal mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk akhirat. Pasti. Semuanya bakal kembali. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Semuanya bakal kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma terkadang lalai, lupaan, hubbud dunia itu yang menjadi ra'su kulli khati'atin. Cinta pangkat, cinta dunia, cinta harta, dan cinta segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akhirat. Itu dia yang bikin kita lalai terhadap akhirat kita. Yang bikin kita lalai terhadap akhirat kita. Sehingga ketika kita mati dikatakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, itu bahwasanya apa? Manusia itu mereka mati. Manusia itu mereka mati, dan ketika mereka mati baru mereka hidup. Maksudnya bagaimana? Mereka itu lagi masa hidupnya sama sekali tidak ada tanda-tanda kehidupan hatinya, tidak ada sama sekali tanda-tanda kehidupan imannya, tidak ada sama sekali kehidupan taqwanya. Ketika hatta ya'tiyakal yaqin, datang keyakinan, yaitu yang berupa kematian, dia melihat semuanya, dia melihat ternyata memang akhirat itu ada, baru dia sadar, baru dia hidup, baru dia hidup, baru dia nyadar, ya Allah, ternyata memang ada semua, ternyata memang ada balasannya. Sehingga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwasanya kalian hidup begitu aja deh? Begitu aja, abad, enggak ada gunanya. Enggak ada tujuannya. Ente kira seperti itu? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian menyangka, apakah kalian menyangka kalian tidak akan dikembalikan lagi kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bakal dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam keterangan kitab nih kita bakal baca nanti tentang masalah hari-hari, bahkan jam yang telah berlalu, itu semuanya ada gambarannya kelak di akhir. Bahkan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat kaget, membuat shock bahasa. Sehingga kemarin dikatakan oleh hamba Allah Al-Haddad, saking shocknya orang ketika melihat amalan maksiatnya dia di akhirat, saking shocknya dia itu sekarat, bahasanya sekarat. Ngelihatnya kaget sampai sekarat. Cuman sayangnya di akhirat nggak ada kematian. Kematian. Kalau di dunia shock, kaget, jedak begitu terus mati, udah kelar urusan nggak kelar. Di akhirat nggak ada ngejedak kagak mati, kerojotan kagak mati, merasakan sekaratul maut tapi kagak mati. Sehingga dikatakan tidak ada yang luput sedikit pun, sedikit pun. Sehingga orang-orang kafir disebutkan dalam surat Al-Kahfi, gimana mereka bakal mengatakan, mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mereka bakal mengatakan, kitab apa ini? Catatan apa ini?
Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hatta sedikit nggak bakal luput. Nggak bakal luput. Ente lupa, Allah Subhanahu wa taala nggak lupa. Ente lupa, bumi yang pernah ente injek, ente maksiat di tempat tersebut bakal menyaksikan ente dan mereka nggak bakalan lupa. Mereka bakal menjadi saksi, baik saksi baik ataupun saksi yang yang memberatkan. Kan? Lidzalika ayyuhal hadirun, kehidupan yang mengerikan ini sesungguhnya kehidupan dunia. Ketika kita tidak bisa memanfaatkan umur kita, nggak bisa memanfaatkan kesempatan kita, nggak bisa memanfaatkan apa yang telah diberikan dari fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa memanfaatkan. Itu yang mengerikan. Itu yang mengerikan. Mengerikannya seperti itu, bukan virus corona, bukan lagi penyakit apa ya, nggak ada. Penyakit ujung-ujungnya mati. Tapi kalau ini luput, balikin sedetik aja kalau ada yang bisa. Nggak ada. Ya ada. Anda bisa kalau bisa tuh beli waktu 1 jam. Anda jadi orang paling kaya dunia seisinya punya ente. Mau dikasihin semuanya untuk mendapatkan 1 jam, 1 menit buat ente tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa. Nggak ada. Nggak ada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin lam qala. Wa qad warada annahu tu'radu 'ala al-insani fid daril akhirati sa'atu ayyamihi wa layalihi fi hay'atil khaza'ini kull yawmin wa laylatin 24 khaza'inatin bi'adadi sa'atihima fa yara sa'ata allati عمل فيها بطاعة الله خزانة مملوءة نورا والتي عمل فيها بمعصية الله مملوءة ظلمة والتي لم يعمل فيها بطاعة ولا معصية يجدها فارغة لا شيء فيها ويضم تحسر إذا نظر إلى فارغة ألا يكون عمل فيها بطاعة الله فيجدها مملوءة نورا وأما التي يجدها مملوءة ظلمة فلو قضي عليه أن يموت عند النظر إليها من الأسف والحسرة لمات غير أنه لا موت في الآخرة فالعامل بطاعة الله يكون فيها فرحان مغتبطا على الدوام يزيد فرحه واغتباطه على ممر الأيام والعامل بمعصية الله طرح مغموم لا يزال يزداد طرحه وغمه إلى غير نهاية فاختر لنفسك رحمكم الله ما دمت في دار الاختيار ما ينفعها ويرفعها فإنك لو قد مت خرج الأمر عن اختيارك والله أعلم. Qala Habib Abdullah Haddad wa qad warada, telah benar-benar disebutkan annahu tu'radu, diriwayatkan bahwasanya tu'radu 'alal insan, dihadapkan terhadap setiap manusia fidaril akhirah, kelak di akhirat, sa'atu ayyamahu, yaitu waktu-waktunya dia selama dia di dunia. Dengan bentuk fi hay'atin khaza'ini, dengan bentuk kotak, bahasanya kotak, isinya itu di dalam apa itu isinya di dalam? Itu dia. Ente mau isiin apa dari sekarang? Itu di akhirat begitu. Ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap manusia itu ada kotakan. Ini 1 jam ketika dia mulai balik, ini apa aja amalannya. Ketika dia udah dituntut, ini amalannya. Ketika dia umur 15 ada 1 tahun, itu berapa jam itu berarti segitu banyaknya kotak. Suruh dibukain semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya sampai berapa? 60 tahun, 70 tahun, sebanyak itu juga kotaknya dia. Kotak amalannya dia. Kotak amalannya dia.
sebanyak 24 khazaina bi'adadi sa'atihim, yaitu 24 jam dikaliin sama umurnya dia. Fa sa'atul lati amila fiha bi ta'atillah. Maka orang yang beramal ketaatan selama di dunia ini, selama 1 jam tersebut dia mengamal ketaatan, maka di kotak tersebut ketika dibuka mamlu'atan nura, yaitu dipenuhi dengan cahaya. Dipenuhi dengan cahaya yang memberikan petunjuk dia untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallati, adapun yang amila fiha, mengamalkan di dalam hari-harinya, jam-jamnya dia bima'asiyatillah, dengan maksiat kepada Allah, maka kotaknya dia ketika dibuka itu mamlu'atul zulmah, dipenuhi dengan kegelapan yang menjadikan dia lebih buta lagi, mendorong dia ke api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Wallati lam ya'mal fiha, adapun orang yang tidak beramal, wala amal maksiat wala amal taat, di setiap waktu ada waktunya, 1 jam nggak ngamal maksiat wala ngamal taat. Hari-hari yang berlalu, jam-jam yang berlalu, itu setiap jamnya itu digambarkan dengan kotak. Ketika dibuka kotaknya dia nggak ngamal apa-apa, yajiduha farighatun, maka dia melihat itu semuanya kosong, la syai'in fiha, nggak ada cahaya wala ada kegelapan, nggak ada, semua kosong. Fa yu'adha mutahassirahu dan nadhar ila al-farighah alla yakuna amalan fiha bi ta'atillah fa yajiduha mamlu'atun nur. Ini yang seperti itu aja, yang detik-detiknya dia, jam-jamnya dia, waktu-waktunya dia tidak digunakan untuk ketaatan wala kemaksiatan. Artinya dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi nggak berbuat taat juga. Ketika mereka membuka itu nggak ada isinya, itu aja nyesal. Itu aja sangat menyesali. Mereka mengatakan, ya Rabb, coba saya waktu itu jam segini nih, saya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, entah sholawat ke, entah baca tasbih ke, entah baca tahlil ke, entah baca apapun itu, atau membahagiakan orang kah, atau apa amalan semuanya, atau sedekah kah, atau dengan taklim kah, atau dengan apapun itu. Ini kenapa kok kosong? Itu nyesel. Itu orang yang kotaknya kosong. 1 jam dilewatkan, 1 kotak dilewatkan kosong, nyeselnya nggak habis-habis. Bagaimana dengan orang yang menggunakan jamnya tersebut, waktunya tersebut dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika membuka itu semua yang ada kegelapan, nyeselnya kayak bagaimana? Disebutkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, "Famalati juda mamlu'atun dhulmah, falau qudi 'alaiha yamut 'inda an-nadhar ilaiha min al-asaf wal hasrah lamat." Adapun orang yang mendapati kotak amalannya ketika di dunia itu dibuka ternyata zulmah, semuanya dosa, semuanya amalan hasrah, semuanya amalan kerugian di akhirat tersebut. Ketika mereka membuka itu semua, maka mereka itu kalau saja, kata Al-Habib Haddad, kalau saja mereka itu masih diberikan kesempatan untuk mati, mereka bakal mati. Saking kagetnya, saking menyesalnya. Akan tetapi kata Al-Habib Haddad, walakin annahu la mautu fil akhirah, akan tetapi sayangnya nggak ada kematian di akhirat. Jadi nggak kelar itu urusannya, belum kelar itu urusannya. Masih ada tuntutan, masih diproses, bahasanya masih diproses oleh Allah Subhanahu wa taala. Bakal diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saking nyeselnya, saking takutnya, saking syoknya, mereka itu kalau bisa mati. Tapi sayangnya nggak ada mati. La ilaha illallah. Wal 'amil bi ta'atillah yakunu fiha farhan mughtabitan. Adapun orang yang beramal, adapun orang yang beramal bi ta'atillah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakunu fiha, maka dia dapati kotaknya tersebut dan juga di akhirat tersebut dia itu mendapatkan farhan, kebahagiaan, mughtabitan,
dan juga kegembiraan. Alat dawam, nggak sejam, nggak 2 jam, nggak 3 jam, nggak setahun, nggak 2 tahun, nggak 10 tahun, nggak 100 tahun, nggak 1000 tahun, selama-lamanya, lama-lamanya. Yajidu farahu waqtibadahu ala mamarril ayyam. Setiap kali hari berganti di sana, setiap kali ganti jam di sana, maka apa? Maka kesenangannya orang tersebut semakin bertambah. Itu disebutkan di dalam sorga itu, orang kalau makan buah di sorga itu, makan buah di sorga, sekali makan, lezatnya, lezatnya ribuan kali bahkan jutaan kali dari buah-buahan yang ada di dunia. Setelah itu dia nyicipin lagi, itu kelezatannya ratusan bahkan ribuan kali daripada kelezatan yang pertama dia cicipin. 3 kali dia nyicipin lagi, itu lebih lezat lagi daripada yang kedua, keempat, begitu seterusnya. Begitu juga naudzubillah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, itu pedihnya belum ada apa-apanya dengan kepedihan yang ada di dunia. Sesuatu yang paling pedih apa di dunia? Dibandingkan dengan siksa api neraka yang paling ringan, itu nggak ada apa-apanya. Kagak ada apa-apanya. Siksaan yang kedua dibalikin lagi. Orang yang contohnya orang yang susah sholat, nggak mau sholat 5 waktu bolong-bolong, untung palanya sampai pecah, digebuk palanya sampai pecah. Habis itu kelar, nggak balikin lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Dibalikin lagi. Setelah dibalikin, hancurin lagi. Itu rasa pedihnya, rasa siksaannya yang pertama sama yang kedua lebih dahsyatan yang kedua. Lagi yang ketiga, yaitu ribuan kali lebih dahsyat ketimbang yang kedua. Lagi yang keempat, itu yang keempat lebih dahsyat daripada yang ketiga. Seterusnya seperti itu. La yamutu fiha wa la yahya, enggak ada kematian lagi di sana. Enggak ada kematian lagi. Sehingga disebutkan dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Nabi pernah dalam hadis qudsi, bukan dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu bahwasanya idza sara ahlul jannati ilal jannah wa ahlun nari ilal nar ji'a bil mauti. Apabila telah terbagi antara 2 kelompok ahli surga semuanya dimasuk surga semuanya, kelompok ahli neraka semuanya dimasuk neraka semuanya, naudzubillah. Maka kalau udah komplit semua di absen nih di surga, nih si fulan mestinya masuk surga, udah ada belum? Udah ada. Ini fulan yang paling terakhir udah ada. Semuanya komplit, ahli surga komplit. Ahli neraka di absen lagi. Sehingga tidak ada yang luput. Udah komplit semua ini, komplit semua. Maka ji'a bil mauti, didatangkan itu sebuah kematian. Kematian itu dalam riwayatnya disebutkan itu dalam makna hadis tersebut, di dalam syarah hadis tersebut itu disebutkan kematian itu berbentuk kabsh, berbentuknya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu sebagaimana wujudnya